Halo teman-teman semua, sampailah kita di D13. Jadi setelah kemarin D12 kita sudah istirahat. Sekarang kita mau naik lagi ke D13 ya. Langsung saja, nggak usah lama-lama. Jadi ini masih sama, ini pemanasan squatnya. Nah ini squatnya kita udah ditulisin, ada yang nulis ya. Oke, kita punya squatnya naik jadi 4 kali 10. Tuh, itu jelas. 4 kali 10. Nah, 4 kali 10. Nah, kenapa kita bisa naikin squat ini relatif lebih cepat? Jadi volumenya lebih cepat karena memang dia otot besar ya. Ini otot besar. Jadi squat ini kan melibatkan kaki dan juga gak cuma kaki sebenarnya, tapi hampir keseluruhan trang tubuh kita itu juga akan kena gitu ya. Jadi kira-kira 50-60% squat ini melatih 50-60% otot tubuh kita. Kayak gitu. Nah, apalagi nanti ketika dikasih beban ya. Tapi sekarang kita mau fokus ke Anda belajar dulu gerakannya lewat body weight ini dulu ya. Jadi kita mau naikin sama-sama. Nah, kemudian untuk hollow body hold, nah ini kita naiknya sedikit sekali ya, cuma satu detik. Jadi kan memang masih banyak yang kesulitan di sini. Jadi nggak apa-apa, kita mau naik secara perlahan. Jadi istilahnya kita punya istilah tuh ini ya, make his slow ya. Nah ini intinya kita naikin perlahan ya, nggak usah terlalu cepat segala macem ya. Kalau prinsip saya pribadi lebih baik Anda slow, terprogres, terkontrol dan aman ya, safety. Nah kemudian plank kita di sini punya 5 kali 27, cuman naik satu aja karena memang di sini banyak juga yang mengalami kesulitan ya. Yang DM saya juga plank ini kesulitannya gemeter gitu ya, gemeter. Tapi memang wajar, sekaligus di sana kan memang plank ini melibatkan banyak hal ya, otot perut, pantat, paha, pelvis itu tulang panggul, kemudian push di ini scapula, shoulder ya. Jadi banyak juga ini plank ini melibatkan banyak tubuh, bagian tubuh gitu ya. Nah kemudian elevate push up kita naik berapa ini? Naik 2 ya, 5 kali 15. Kemudian row-nya juga relatif lebih cepat karena memang feedback dari yang DM ke saya juga dari teman-teman. Nah ini terima kasih untuk yang sudah DM untuk feedback. Itu relatif mudah ya, nomor 5 ini relatif mudah. Jadi orang tahu-tahu udah selesai, nggak berasa gitu ya. Nah ini row ini ya. Kemudian untuk hip thrust ini juga cukup oke. Ini kita 4 kali 12 ya. Nah sekarang gini, kemarin itu kita sudah bikin, nah ini ya, Anda coba perhatikan, kita sudah punya warm up. Nah ini main workout, dan kemudian kita kemarin di 12 kita belajar cool down ya, cool down. Nah ini mulai habis nih. Nah ini kita sudah belajar cool down, kita udah belajar breathing, kita belajar cool down. Jadi secara garis besar, secara general kita sudah punya, Anda sudah punya menu latihan yang sudah dibilang cukup lengkap ya, 80% lah. Jadi sudah ada struktur warm up, sudah ada struktur main workout, juga sudah ada struktur cool down ya. Make sure Anda lakukan semuanya ini dengan benar ya, dengan inilah ya, jangan underestimate salah satunya. Kayak misalnya cool down ini jangan underestimate Bapak Ibu, karena memang di cool down ini Anda perlu turunkan heart rate gitu ya, karena di sini nanti kan heart rate-nya naik, kemudian ototnya juga bekerja, kontraksi, itu ada stres gitu ya. Nah itu perlu diturunkan dengan cara cool down ya. Nah cool down itu sendiri sebenarnya Anda bisa juga dengan cara cukup duduk, kemudian breath workout gitu ya, latihan pernafasan. Stretching bisa perlu, bisa enggak, tapi kalau saran saya Anda lakukan ya. Beberapa coach mungkin menilai ini nggak perlu, tapi ya kalau Anda mau ikutin aja yang ini ya, akan sangat banyak sekali manfaat seperti itu. Karena dari stretch otot itu sendiri itu juga sangat membantu untuk ini ya, mind body muscle-nya itu connectionnya akan dapat banget gitu. Nah ini cool down-nya Anda tetap lakukan. Jadi cool down ini kita baru punya satu ya. Jadi kita punya cool down ini kemarin namanya apa? Pike stretch ya, pike stretch. Nah, jadi kita sudah punya struktur lengkap
Dan make sure nanti Anda konsisten di sini. D14 ini nanti mungkin ada yang final juga. D15 nanti Anda bisa rest day untuk persiapan D16, karena D16 kita mulai pakai 2 struktur menu. Jadi kita nanti mulai D16 kita punya menu A dan kita punya menu B ini ya. Jadi misalnya D13 menu A, D14 menu B, kemudian rest, D16 menu A, D17 menu B, seperti itu. Karena kita akan punya split workout yang ini ada yang apa? Ini ada yang statik, kemudian kita juga mulai masukin yang dinamik gitu ya. Jadi kita mau punya struktur program progresif dan komprehensif satu demi satu. Jadi supaya lebih mengakomodasi untuk teman-teman yang baru mulai olahraga gitu ya, supaya strukturnya jelas, jadi Anda bisa mulai enjoy, terus Anda bisa selesaikan itu menimbulkan rasa ini ya, hormon happy gitu lah ya, hormon kepuasan. Jadi wah saya bisa nih, berarti next saya juga mau lakuin lagi. Nah itu tujuan kita gitu ya, karena kita coach juga nggak cuma ngasih ini aja, tapi kita juga mesti, coach itu tugasnya adalah untuk empower, supaya gimana caranya si coach itu bisa menyelesaikan dengan baik dan dia merasa wah I can do it gitu ya, I can do it. Kalau I can do it berarti dia mau lakukan yang selanjutnya. Nah itu tujuan kita ya. Jadi kita juga punya tugas coach itu untuk membentuk habit dari coaching seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini D13 ya. Make sure Anda lakukan dengan lengkap, dengan jelas. Kemudian kalau misalnya nggak bisa memenuhi prescription atau menu ini atau resep ini, ya Anda catat aja gitu ya. Nanti selangkah mundur itu juga bisa ya. Anda nanti bisa DM, bisa konsultasi lebih lanjut. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Video kali ini mungkin sedikit singkat gitu ya, karena nggak ada peragaan gerak. Sampai jumpa di D14 besok. Terima kasih.